Silakan masuk. Baik, Bu. Baik, Dita, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Untuk kedatangan kamu kali ini, apakah kamu sudah tahu? Belum tahu, Bu. Saya merasa takut dan deg-degan saat mau masuk ke ruang konseling. Baik, kamu tidak perlu merasa takut ya, karena di sini kita itu akan melakukan proses konseling individu. Nah, sebelumnya apakah kamu sudah tahu apa itu konseling individu? Belum tahu, Bu. Baiklah, Ibu akan jelaskan. Jadi, konseling individu itu proses pemberian bantuan kepada seorang konseling melalui wawancara konseling yang dilakukan oleh seorang konselor, itu Ibu sendiri, dan kamu itu sebagai konseling. Nah, dalam proses ini itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu, kamu bisa mengungkapkan masalah yang kamu rasakan. Setelah itu, Ibu akan memberikan teknik untuk menyelesaikan masalah yang sedang kamu hadapi. Jadi, Ibu harap melalui teknik ini bisa membantu menyelesaikan permasalahan kamu. Jadi, apakah kamu sudah siap untuk melakukan konseling? Saya sudah siap, Bu. Baiklah, jika sudah siap, bentuk kegiatan konseling ini itu sebagai tindak lanjut dari kemarin. Kamu kan sudah mengisi DCM, daftar cek masalah melalui WA. Nah, dalam DCM itu terdapat poin bahwa katanya kamu itu motivasi belajarnya rendah ya, dan kamu itu sering menyalahkan diri kamu sendiri. Nah, kalau Ibu boleh tanya, apa yang kamu rasakan ketika kamu sedang merasa down? Saat saya merasa down, biasanya saya mogok makan dan tidak bisa tidur dengan nyaman. Motivasi belajar saya rendah dan beranggapan saya itu bodoh. Baiklah, kalau Ibu boleh tahu, mengapa kamu bisa berpikir negatif seperti itu sampai menganggap bahwa diri kamu itu bodoh? Itu muncul karena saya merasa kalau diri saya itu tidak bisa seperti teman-teman yang lain yang bisa meraih nilai yang lebih tinggi ketimbang saya. Baiklah, kalau begitu Ibu akan bercerita tentang seekor rusa. Nah, jadi ada seekor rusa yang sedang bercermin di air, dan rusa itu melihat bahwa dia memiliki tanduk yang sangat gagah. Tapi setelah rusa itu melihat kakinya yang begitu kecil dan ramping, dia amat merasa sangat kurang, sangat merendahkan dirinya sendiri. Kayak berusaha itu tuh sangat kecewa karena dia memiliki kaki yang ramping, padahal dia kan memiliki tanduk yang begitu bagus dan panjang. Nah, dari cerita tersebut, apakah kamu bisa mengambil pesan moralnya? Pesan moralnya, kita tidak boleh beranggapan buruk terhadap diri kita sendiri, walaupun diri kita memiliki kekurangan dan juga memiliki kelebihan. Bagus, Dita sudah bisa mengambil sisi positif dari cerita yang sudah Ibu paparkan tadi. Nah, untuk itu sekarang Ibu akan membantu kamu untuk mengolah pikiran-pikiran irasional yang ada di diri kamu sendiri. Baik, Bu. Baiklah, Ibu punya satu video tentang stop berpikiran negatif. Nanti ini bisa ditonton dulu, setelah itu kamu bisa menganalisis apa isi dari video tersebut. Ini videonya. Nah, dari video tersebut apa yang dapat kita pahami? Jadi dari video tersebut pesan yang disampaikan, kita tidak boleh berpikiran negatif ataupun berbicara negatif kepada diri saya sendiri. Nah, dari apa yang kamu katakan tadi, kamu sudah memiliki kemauan untuk merubah pikiran-pikiran negatif itu. Dan Ibu yakin kamu bisa merubah pikiran-pikiran negatif kamu menjadi pikiran-pikiran yang lebih positif. Dari sini, Ibu akan memberikan suatu teknik kepada kamu yang dinamakan sebagai self-talk. Dan Ibu harap dengan teknik ini bisa membantu kamu untuk keluar dari masalah yang kamu hadapi. Untuk itu, Ibu akan memberikan kamu lembar kerja dan kamu bisa menuliskan
self-talk negatif yang sering kamu katakan kepada diri kamu sendiri. Nih. Sini aja. Baik, boleh Ibu lihat. Baiklah, di sini ada self-talk yang buruk, gitu ya, negatif yang sering kamu katakan kepada diri kamu sendiri. Boleh Ibu minta kamu untuk bacakan? Saya menganggap diri saya bodoh karena tidak seperti teman-teman saya. Nah, dari self-talk negatif itu bisa kamu merubah menjadi self-talk yang positif? Bisa, Bu. Kalau bisa, bolehkah Ibu minta untuk menuliskannya? Baik, setelah kamu menuliskan self-talk positif, bisa kamu membacakan hasil dari tulisan kamu? Saya sudah usaha tetapi gagal, ya sudahlah, tidak apa-apa. Saya tidak bodoh, saya akan berusaha lebih keras lagi ke depannya. Semangat. Nah, jadi itu self-talk yang sudah kita tetapkan ya. Terus harapan Ibu, apakah kita bisa menerapkan self-talk positif itu dalam kehidupan sehari-hari? Insya Allah bisa, Bu. Baik, kalau begitu Ibu minta kita untuk menyimpulkan proses konseling individu yang kita lakukan pada hari ini. Bisa? Jadi dalam konseling individu ini, tahap pertama saya menyampaikan permasalahan saya. Selanjutnya, Ibu memberikan solusi berupa self-talk. Yang ketiga, saya merubah self-talk negatif menjadi self-talk positif dan akan menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Baiklah, kalau begitu kita sudah sangat mengerti apa yang harus kita lakukan ke depannya dan Ibu harap dari teknik ini bisa membantu kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Baiklah, kalau begitu kita akhiri proses konseling individu ini. Mungkin cukup sekian ya proses konselingnya, dan Ibu akan memantau perkembangan kamu lebih lanjut melalui WA ya. Nanti untuk seminggu kemudian Ibu akan mengirimkan kamu daftar cek masalah lagi, dan Ibu akan menganalisis seberapa jauh perkembangan baik yang sudah kamu berikan kepada Ibu. Baik, Bu, terima kasih. Kalau begitu, Ibu juga mengucapkan terima kasih karena kamu sudah mau datang ke sini, sudah mau cerita sama Ibu dan mengungkapkan masalah yang kamu hadapi. Baik, Bu, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Kalau begitu saya pamit pulang. Baik, Dita, nanti hati-hati di jalan ya.